Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 7 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Kita diingatkan bahwa sebagai anggota gereja, kita harus saling mendoakan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu mendoakan sesama kami yang sangat membutuhkan. Kami mohon bantulah kami, semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin kuat dalam iman dan kami selalu bisa menjadi sarana keselamatan bagi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, sebagai anggota gereja, kita harus saling mendoakan. Peristiwa penyembuhan seorang anak yang sakit ayan dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan 4 hal penting dalam proses penyembuhan seseorang. Yang pertama, penyembuhan itu terjadi karena berkat iman dari orang sakit itu sendiri. Kita ingat wanita yang sakit pendarahan. Karena imannya akan Yesus, walaupun hanya lewat menyentuh jubah Yesus, ia bisa alami kesembuhan. Jadi iman kita akan menyelamatkan kita. Karena itu, barang siapa yang sakit, berdoalah. Bukalah hatimu dan ngomonglah kepada Tuhan apa kesulitan atau sakitmu. Yang kedua, penyembuhan itu bisa terjadi karena iman dari sesama. Kisah Injil hari ini adalah salah satu contoh dari iman orang lain yang bisa menyembuhkan seseorang. Anak yang sakit ayan selalu dikuasai oleh roh jahat. Roh jahatlah yang menjadi tuan atas dirinya. Tetapi berkat iman orang tuanya yang datang menemukan dan meminta Tuhan Yesus, maka roh jahat
yang menguasainya berhasil dikeluarkan dari diri orang itu. Karena itu, kalau ada orang sakit, entah sesama Kristen atau kelompok lain, berdoalah atas nama orang sakit itu. Permohonan kita pasti didengar Tuhan. Yang ketiga, penyembuhan terjadi karena kerjasama antara orang sakit dan orang yang turut mendoakan dia. Kita ingat orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk menemui Yesus. Mereka mengulurkan orang lumpuh itu dari atap rumah dan langsung jatuh di depan Yesus. Orang lumpuh itu langsung disembuhkan. Karena itu, kunjungilah orang sakit, berdoalah bersama dia, bawalah dia kepada Tuhan dalam doa kita. Semoga doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, penyembuhan terjadi karena belas kasihan Tuhan. Tanpa diminta, Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit. Kita ingat orang lumpuh di dekat kolam Siloam. Di saat kolam bergerak, ia berusaha untuk masuk ke dalam kolam, tetapi selalu gagal. Tetapi di saat Yesus datang, ia sangat berbelas kasihan kepadanya dan menyembuhkannya. Yesus memberinya kekuatan baru, kehidupan baru. Tuhan yang berbelas kasihan sudah menyembuhkan dia. Mungkin kadang kita cepat putus asa karena merasa doa kita tidak dikabulkan. Janganlah memupuk sifat demikian. Pasrahkanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan pasti tahu apa yang terbaik bagi orang sakit atau kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, anggota gereja, kita sesungguhnya sudah punya kekuatan dalam diri kita. Iman kita akan Kristus sesungguhnya sudah menjadi jaminan keselamatan kita. Yesus Kristus sesungguhnya selalu mengharapkan agar kita selalu aktifkan iman kita. Dalam situasi apa saja, kita sudah seharusnya selalu datang kepada Tuhan dan memohon padanya untuk membantu kita. Di saat sesama kita sakit, pergilah dan berdoalah bersama dia agar disembuhkan. Mengatasnamai orang sakit dari jauh, dari jarak jauh. Bawalah orang sakit itu kepada Tuhan. Semoga berkat doa kita, dia dapat disembuhkan. Sebagai pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan sesama, secara khusus orang sakit. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita, agar dengan bantuan rahmat-Nya, kita semakin dikuatkan dan kita bisa menjadi sesarana keselamatan bagi orang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.